Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan. Saya dari Universitas Pamulang, Teknik Mesin. Saya di sini ingin membuat sebuah video pembelajaran yaitu tentang polimer, sejarah, pengertian, jenis, sifat dan contohnya yang ada pada polimer. Polimer definisinya adalah material dengan banyak molekul kecil yang dapat disambung dan membentuk rantai panjang. Kata polimer ini ada sebuah kata yaitu poly yang artinya panjang dan mer yang artinya repeat unit atau repeat pengulangan. Jadi polimer itu adalah material yang memiliki atau molekul yang sangat tinggi dan tersusun dari unit putaran yang tergabung melalui proses polimerisasi. Jadi ini adalah contoh dari polietilen, polyfen klorida, dan polipropilen. Kalau kalian amati di sini, maka di setiap polimer ini ada namanya unit pengulangan ini ya. Misalnya untuk polietilen ini, jadi polietilen ini ada di atas pengulangan, dan di sini ada 2 dan di sini ada H2 dan C4. Kemudian klorida, kalian lihat bahwasanya C2 dan H2Cl3 ini akan berulang 3 kali ya. Kemudian ada 2 perluan ini dan 3 pengulangan dan C2H3. Nah, seperti itu. Monomer dan polimer, dari kedua kata ini semoga kalian dapat mendefinisikan ya untuk penjelasannya. Jadi kalau gambar ini bisa kalian lihat bahwasannya kalau polimer itu merupakan sebuah penolakan kecil yang sederhana. Nah, kalau polimer ini merupakan ruang kerja atau molekul-molekul yang terdiri atas kimia-kimia yang efisien. Jadi polimer ini terdiri atas polimer yang berikatan dan biasanya terikat oleh ikatan-ikatan komparel. Sejarah penggunaan polimer. Polimer alam yang sejak lama telah digunakan itu adalah polimer yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Sebagai contohnya adalah kayu, ada kapas, kulit, ada karet, ada wool dan juga silk ya, atau drum. Kapas itu merupakan salah satu jenis polimer alam. Nah, kira-kira kapas itu terbuat dari apa ya? Nah, kapas itu sebagian besar tersusun atas selulosa. Selulosa itu tersusun atas glukosa yang saling terhubung dengan cara tertentu. Jadi ini adalah gambar ikatan glukosanya ya. Nah, si selulosa ini tersusun atas 4 glukosa yang saling terhubung ya. Ini adalah struktur rangka kimia dari glukosa. Jadi glukosa ini memiliki 6 rangkai katron. Kemudian si glukosa ini ternyata bisa membelokkan atau membengkokkan dirinya sendiri, itu misalnya sebanyak 4 bentuk yang berbeda sebanyak jutaan waktu dalam 1 detiknya. Nah, kemudian di sini ini hasil dari pembengkokan si glukosa itu. Kemudian kalian lihat di sini ada tengkodon, oksigen dan hidrogen. Nah, kalau misalnya oksigen dan hidrogen ini terbalik posisinya, nah dia itu bisa menghasilkan glukosa dengan jenis yang berbeda. Misalnya ini ya untuk glukosa alpha glukosa. Jadi untuk alpha glukosa ini memiliki struktur di mana hidrogen ini positifnya di atas dan OH-nya ini ada di bawah. Kemudian untuk yang beta glukosa itu OH-nya itu positifnya di atas dan H-nya ini berada di bawah ya. Nah, kalau dilihat dari strukturnya itu bentuk bedanya ini lebih stabil daripada bentuk alpha. Nah, si alpha glukosa ini membentukkan partikel yang mudah dipecah oleh enzim. Nah, kemudian kalau si beta glukosanya itu menghasilkan selulosa. Nah, kalau selulosa ini tidak dapat dipecah atau tidak dapat dipindah dengan mudah oleh etir. Nah, seperti itu. Molekul polimer.
Polimer itu tersusun atas ribuan monomer yang tersambung dalam satu rantai. Nah, ikatannya itu adalah ikatan kovalen fleksibel. Nah, ini ya. Ini adalah contoh dari selulosa polimer yang tersusun atas monomer dan ribuan glukosa hingga selulomer dalam sama, maka ada namanya homopolimer. Nah, apabila jenis mer dan polimer itu terdiri dari beberapa macam, itu adalah copolimer. Komposisi polimer. Nah, ternyata kebanyakan polimer itu terbuat dari hidrokarbon, yaitu tersusun atas hidrogen dan karbon. Ada jenis karbon pertama yaitu hidrokarbon jenuh, dan hidrokarbon jenuh itu adalah maksudnya masing-masing karbon itu berikatan dengan 4 atom yang lain. Jadi atom karbon itu berikatan dengan atom atau 4 atom yang lain ya. Dia memiliki konfigurasi CmH2 plus 2. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah tabel yang menunjukkan informasi tentang komposisi dan struktur molekul dari CmH2m plus 2. Di sini ada metan di mana komposisinya adalah CH4 yang memiliki struktur seperti ini ya. Kemudian ternyata temperatur titik didihnya itu minus 164 derajat Celcius. Kemudian ada etan, komposisinya C2H6 memiliki struktur seperti ini dan titik didihnya ini mencapai minus 88,6. Kalau kalian amati dari tabel ini terlihat bahwasannya semakin banyak C-nya yang terkandung dalam komposisi tersebut, maka ternyata titik didihnya ini akan semakin tinggi ya. Jadi si heksane ini memiliki titik didih lebih tinggi daripada si netanol. Nah, selanjutnya ada jenis yang namanya hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh itu memiliki ikatan rantai karbon yang relatif reaktif, dapat membentuk ikatan baru. Bisa double atau bisa triple bonds. Maksudnya adalah ikatannya itu bisa ikatan rangkap atau ikatan yang ada 3. Triple bonds itu. Kalau double bonds itu contohnya adalah etilen atau etena, CnH2n. Nah, ini adalah struktur kimianya di mana antara karbon, atom karbon ini dihubungkan oleh ikatan lengkap. Nah, seperti itu. Nah, triple bond ini contohnya itu adalah etilen. Etilen ini memiliki konfigurasi CnH2n dikeroangi 2. Nah, ini dimana untuk atom karbon yang saling berhubungan ini memiliki ikatan 3, ikatan rangkap 3 ya. Nah, selanjutnya ada benzena atau C6H6. Benzena ini merupakan hidrokarbon aromatik yang paling sederhana. 6 karbon ini saling terhubung dengan ikatan single bond. Jadi ini ada karbon ini ada 6, kemudian dia saling terhubung ya dengan ikatannya itu adalah bisa ini ada single bond atau 1 ikatan dan double bond atau 2 ikatan. Nah, banyak ikatan antara bond ini, antara benzena ini sekitar 1,397 angstrom. Nah, nilai di tengah ikatan ini nilai tengah antara panjang single bond dan double bond. Nah, struktur rantai polimer. Polimer ini memiliki 4 jenis struktur rantai yang berbeda. Ada linear, ada bercabang, crosslink, dan jaringan. Untuk struktur rantai yang pertama yaitu yang linear adalah polimer dengan mer yang menyambung dari ujung ke ujung. Si polimer ini terbentuk pada saat polimer monomer bergabung bersama membentuk rantai panjang yang lurus dan bertumpukan satu sama lain. Nah, dari polimer yang memiliki fleksibel ini adalah fleksibel, yang kemudian karakteristiknya yang lainnya itu mempunyai titik leleh, motorik, dan intensitas yang tinggi. Nah,
Ikatannya antara monomer tersebut adalah ikatan dengan interaksi van der Waals dengan interaksi hidrogen. Untuk struktur rantai berikutnya yaitu yang bercabang. Nah, yang bercabang polimer dengan struktur rantai bercabang ini memiliki cabang yang menempel di bagian dengan rantai ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ternyata rantai cabangnya itu memiliki panjang yang berbeda dan dia itu menempel pada rantai yang utama. Oke, kemudian karakteristik dari struktur rantai itu adalah efisiensi kepadatan yang menurun dan densitasnya itu menurun. Contoh polimer dari struktur rantai bercabang ini adalah gingomen. Selanjutnya untuk struktur rantai crosslink. Nah, kalau kalian amati di sini tuh ternyata crosslink ini memiliki rantai linear yang dipersatukan. Jadi ini yang panjang-panjang ini adalah panjang lurusnya adalah rantai linear dan rantai linear itu disambungkan oleh cabang ya. Nah, seperti ini. Kemudian ikatan ini adalah ikatan kovalen. Selanjutnya ada struktur rantai jaringan. Nah, si polimer ini memiliki jumlah crosslink yang banyak. Artinya itu adalah hubungan antara monomer dan monomer yang lain itu banyak ya. Jadi si polimer linear ini berlangsung bersama bentuk jaringan 3 dimensi. Oke. Kemudian si polimer ini bisa juga disatukan dengan polimer jaringan. Sifat dari polimer ini itu sangat keras, kaku dan juga sangat kaku. Contoh polimer ini adalah Weidelite dan resin urea sama dan sehingga tidak ya, seperti itu. Selanjutnya ada isomer. Isomer itu adalah dua komponen dengan struktur kimia yang sama tetapi memiliki struktur atau penataan atom yang berbeda. Jadi ada dua komponen di mana memiliki rumus kimia yang sama. Misalnya itu adalah C8 dan H18. Kalau kalian lihat di sini berdasarkan rumus kimianya itu C-nya ini ada 8 dan H-nya ada 18. Tapi karena penataan atomnya berbeda, maka dia itu membentuk dua jenis komponen yang berbeda. Seperti itu ya. Untuk penataan linearnya seperti ini atau garis seperti ini atau namanya itu adalah N-oktan. Kemudian kalau penataannya seperti ini, walaupun C8-nya itu sama, itu 8 dan H-nya itu sama 18, tapi karena bentuknya berbeda maka namanya adalah kometin, etometin, patsen atau isooktan. Nah, chemistry of polymer, bagaimana cara untuk menghasilkan polimer. Jadi untuk menghasilkan polimer itu si monomer ini belum melewati beberapa tahap ya. Jadi tahap pembuatan polimer itu terbentuk dari tahap polimerisasi. Ini terjadi dari 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi rantai, kemudian ada enrogasi atau pertumbuhan rantai, dan terakhir ada terminasi rantai. Nah, dalam proses polimerisasi ini kita butuh yang namanya inisiator. Inisiator itu atau disebut juga dengan radikal bebas ya. Nah, radikal bebas itu diwakili dengan huruf R titik. Nah, inisiator ini itu berfungsi untuk menambah ikatan rangkap pada karbon untuk membentuk radikal bebas yang baru. Seperti itu. Jadi ini ya, misalnya kita ambil contoh monomer etilen. Kalau monomer etilen ini kita reaksikan dengan radikal bebas, maka kita akan membentuk yang namanya polietilen. Oke, untuk tahapan pertama dari polimerisasi monomer. Jadi pada saat kita reaksikan radikal bebas dan monomer ini, maka kita dapatkan seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini artinya itu si etilen itu memiliki ikatan rangkap. Tapi karena ada inhibitor ini, maka ikatan rangkapnya itu menjadi ikatan single ya, atau menjadi satu ikatan. Kemudian di sini ada titik, ini berarti ada
elektron yang tidak berpasangan seperti itu. Nah, kemudian pada saat komponen ini bereaksi lagi dengan etilen, maka si elektron yang tidak berpasangan itu akan bertemu atau akan membentuk rantai dengan si etilen. Kemudian si ini ikatan yang rangkap ini karena adanya inisiator ini tadi, maka dia itu akan menjadi ikatan single, sehingga dia akan membentuk si elektron bebas atau elektron yang tidak berpasangan. Kemudian ketemu lagi yang namanya monomer, merupakan dia akan melewati proses yang tahap. Jadi proses perembuan ini dinamakan sebagai proses propagasi. Kemudian untuk tahapan yang polyester itu ada terminasi rantai. Terminasi rantai itu adalah proses yang paling terakhir di mana si rantai tersebut itu sudah tidak bisa bertumbuh. Nah, kapan sih rantai itu tidak bisa bertumbuh itu? Nah, si rantai ini tidak bisa bertumbuh itu sampai si molekul polimer ini habis bereaksi. Jadi kalau monomer kalian itu sudah habis, ya berarti proses polimerisasi itu sudah mengalami proses selesai. Seperti itu ya. Nah, seperti yang kalian pahami tadi, proses polimer itu terdiri dari unit pengulangan. Kemudian, pada saat proses pertumbuhan itu ternyata si polimer ini bisa memiliki panjang yang berbeda-beda. Nah, panjang yang berbeda ini tergantung dari banyak unit pengulangan yang dia miliki. Misalnya ini polietilen ya. Polietilen itu adalah polimer atau hidrokarbon rantai panjang. Kemudian sementara parafen ini adalah polietilen dengan rantai yang pendek. Ini adalah tabel yang menunjukkan jenis unit pengulangan. Untuk polimer etilen itu dia memiliki unit pengulangan yang terdiri atas ini ya, C2H4. Kemudian untuk yang PVC dia memiliki karbonnya itu 2, hanya ada 3 dan Cl. Nah, unit pengulangan itu kalian lihat ya di tabel ini. Nah, ini juga sama ya, ada polistilen, kemudian ada polymethyloxylenate seperti ini, dan ada seterusnya ya. Nah, karakteristik dari polimer itu berdasarkan atau dapat ditentukan dari beberapa hal ya. Di sini ada berdasarkan komposisi unit pengulangan, kemudian ada besar berat molekul, kemudian ada dari bentuknya, karakteristik atau rantainya itu berputar posisinya itu ya. Bisa juga berdasarkan struktur ya. Nah, dari keempat ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Misalnya untuk yang chemistry, kalau kita lihat dari komposisi unit pengulangannya, maka kalau pembersihan unit pengulangan berbeda, maka jenis polimer juga akan berbeda. Kalian bisa amati untuk yang proses polimer etilen dan polistilen itu ya, dia akan memiliki komposisi unit pengulangan yang berbeda. Kemudian untuk yang size, misalnya kalian glukosa, jadi glukosa itu sendiri atas posisi antara OH dan H-nya itu diputar, maka dia akan bisa menghasilkan jenis glukosa yang berbeda, bisa glukosa dan bisa glukosa seperti itu ya. Nah, kalau lihat dari strukturnya itu ya, lihat ya, dia memiliki sifat unit yang berbeda. Kalau yang linear tadi kalian masih ingat ya, bahwasannya si polimer itu akan memiliki karakteristik fleksibel. Kalau misalnya yang jaringan atau yang network ini, dia itu memiliki sifat atau karakteristik yang kuat. Nah, di sini ada konfigurasi molekul. Polimer itu adalah pengulangan struktur mer. Mer di situ adalah linear. Peletakan di fungsi ini dan ternyata dapat mempengaruhi sifat yang dibentuk oleh polimer. Nah, ada beberapa konfigurasi yang kita dapat amati ya. Misalnya ini ada HR dan konfigurasinya itu ada head to tail.
yaitu dari kepala ke belakang ya, atau ke ekor. Nah, polimer itu kebanyakan memiliki konfigurasi seperti ini. Kemudian ada juga konfigurasi head to head, yang berarti R ini saling bertemu. Ini memiliki karakteristik yang bahwasanya itu lebih besar. Iya, kemudian untuk yang stereoisomer ini terdiri dari beberapa jenis ya. Kalau yang isostatik ini kalian amati. Nah, ini ya bentuknya itu strukturnya linear. Jadi area ini posisinya itu sama ya. Linearnya sebar sini ya. Kemudian ada juga yang namanya sindiotetik, beraturan berseberangan. Berarti R-nya ini atau mer ini fungsinya itu adalah beraturan tapi berseberangan. Kemudian yang atetik atau random ini, si isometri ini tidak memiliki konfigurasi tergantung ya. Nah, untuk isomer geometri ini sama seperti yang terjadi dengan strukturnya seperti ini. Nah, H-nya ini di atas ini berarti adalah C, temu yang ini H-nya ini Newtons. Nah, berikutnya ini adalah klasifikasi polimer berdasarkan gaya intramolekuler. Nah, gaya intermolekuler itu contohnya adalah interaksi atau gerakan luar, kemudian ada ikatan hidrogen dan saling menarik dan molekul adalah rantai polimer. Oke, untuk polimer yang pertama itu adalah termoplastik. Termoplastik itu memiliki sifat melunak jika dipanaskan dan mengeras jika didinginkan. Reaksi ini bisa dapat balik ya, maksudnya bisa dapat balik ke pengulangan. Ikatan sekunder itu hilang pada saat polimer ini dipanaskan. Nah, si termoplastik ini berdasarkan kondisi tersebut yaitu memiliki karakteristik yang fleksibel, mudah dibentuk dan ekonomis. Kemudian ikatan sekundernya itu dapat menjadi sama polimer itu menjadi glukosa. Struktur polimer itu adalah cellulose dan cabang. Contoh termoksinnya adalah polyethylene, kemudian ada PVC, PP dan polistiren dan sebagainya. Kemudian berikutnya dalam termostat ini memiliki karakteristik itu yang kerasnya ini permanen ya jika didinginkan, dan ternyata kalau dipanaskan dia juga tidak dapat melunak. Ikatan secara mayoritas itu adalah secara covalent cross-link pada atom berdekatan. Nah, untuk pemanasannya itu pada saat termometer sebelum dipanaskan maka dia dapat melukai ikatan cross-link. Nah, termostat ini kalau dibandingkan dengan termoplastik dia memiliki sifat yang lebih kuat, keras dan juga tahan suhu tinggi ya. Nah, contohnya itu adalah epoxy, vinyl dan polyester. Selanjutnya ada elastomer. Elastomer ini merupakan material yang mampu memanjang elastis saat dikenai tegangan mekanis rendah yang rendah ya. Nah, si elastomer ini memiliki ikatan atau gaya tarik menarik yang paling sempurna ya. Elastomer ini memiliki perilaku yang memilikinya itu dengan dan ikatannya itu dengan cross-link. Kalau rantai panjang ini digunakan untuk menekan diri pada saat dikasih tegangan. Kalau yang cross-link ini menyebabkan si elastomer ini mampu kembali ke posisi awal ya setelah tegangan itu dihilangkan bentuk. Polimer padat itu dibagi menjadi dua jenis, ada polimer padat yang amorf dan polimer padat kristalin. Nah, polimer padat keduanya ini yang akan kristalin ini. Polimer padat amorf ini adalah polimer yang antara rantai satu dan rantai lainnya memiliki Coulter ya, dan dia itu memiliki temperatur dengan transisi gelap. Sementara kalau yang polimer kristalin itu adalah polimer yang perpaduan antara rantai satu dan rantainya itu adalah teratur dan itu memiliki titik magnet atau melting point. Kalau kita lihat di gambar ini ya, terlihat bahwasannya suatu yang daerah kristalin itu dia memiliki
Si susunan rantainya teratur ya, memiliki struktur susunan yang teratur. Sementara untuk yang area region amorphous ini, susunannya itu adalah sejajar ya, atau berat tidak beraturan, dan kristalin berarti yang kurang adalah asep dan teratur. Berat molekul polimer. Nah, polimer itu kan tersusun atas dari pengulangan ya. Nah, unit jenis pengulangan ini akan membentuk rantai. Kalau rantainya itu semakin panjang, maka berat molekul itu akan semakin besar. Nah, pada saat proses pembentukan polimer atau pada saat proses polimerisasi itu, tidak semua rantai dapat berkembang, sehingga untuk menentukan berat molekul dari molekulnya ini kita lihat dari distribusi. Nah, distribusinya seperti apa? Dan distribusi ini bentuknya seperti ini ya. Jadi di mana di sini tuh ada sumbu X yang menunjukkan berat molekul, kemudian sumbunya ini bisa berdasarkan nomor dari fraksi atau bisa berdasarkan dari berat jenis fraksinya. Nah, dengan menentukan berat molekul polimer, maka kita bisa menunjukkan sifat sisi dari polimer. Oke, ini adalah cara yang kita gunakan untuk menghitung dari beberapa molekul polimer. Kalau kita ingin melakukan traksi mountain pada beberapa ukuran, maka bisa dihitung molekul-molekulnya itu dengan menggunakan penjumlahan antara number correction dikalikan dengan berat tiap-tiap fraksi. Sementara kalau kita ingin mendapatkan berat plastik yang seperti ini, di mana sumbunya itu adalah fraksi, maka kita mencari molekulnya itu dengan cara menjumlahkan berat dari fraksi itu dikalikan dengan berat molekul berat ya, seperti itu ya. Nah, polimerisasi itu bisa juga kita dapatkan dengan cara menghitung rata-rata ukuran rantai polimer. Ini ya, jadi dP sama dengan Mn2 atau M2 dibagi dengan massa. Oke, ini adalah contoh soal dari kebutuhan berat molekul dari polimer. Misalnya nih, asumsikan polifenoklorida memiliki distribusi berat molekul seperti pada gambar di slide sebelumnya. Nah, oke. Kemudian untuk material ini hitung berat molekulnya rata-rata yang berdasarkan nomor dari Praxen, kemudian derajat polimerisasi dan berat rata-rata berdasarkan berat fraksinya. Oke. Berarti untuk menjawab soalnya kita share seperti ini ya. Kita lihat di tabelnya itu ada data atau range berat molekulnya itu minimal itu 5.000 sampai 10.000 nol, kemudian 10.000 sampai 15 per nol, kemudian sini itu adalah rata-ratanya. Nah, rata-rata ini dapat dari mana? Atau tiap rata-rata tiap ini ya, tiap range ini. Nah, jadi rata-rata ini dapatnya dari ini, 5.000 ditambah 10.000 dibagi 2, 15.000 dibagi 2 itu adalah 7.500. Kemudian ini ada data XC nya, berarti untuk nomor fraksinya ya. Kemudian ini untuk mencari berapa rata-rata molekulnya, berarti kita tinggal mengkalikan XC antar MI, jadi 0,5 jadi 7,5. Nah, kemudian ini dijumlah sehingga kita dapatkan hasilnya sebesar 21.150. Ini ya, berarti rata-ratanya itu adalah sekitar 21.150 gram per mol. Oke, untuk soal berikutnya, bagaimana cara mendapatkan data polimerisasi ya. Nah, untuk mendapatkan datanya itu sini C ada 2, H ada 3, dan C itu ada 1. Nah, jadi M ini sama dengan 12,01 gram per mol ditambah 3 nya dari H 1,01 gram per mol ditambah 1 Cl 35,45 gram per mol, dan dapatlah ini 62,50 gram per mol. Jadi DP ini sama dengan Mn per M.
yaitu sama dengan 21.150 gram per mol, jadi ada 338. Nah, kemudian dari soal selanjutnya ini untuk menentukan data berat rata-rata ya dari molekul tersebut. Nah, jadi untuk berat data molekul tersebut ini kan dari W1 ini molekul W gini, dan juga ada gram per mol ini W1 nya itu dari 7.500 dibagi 0,2. Jadi temukannya itu rata-ratanya sekitar 7.500 sampai 150 di sini, dan ketemulah 23.200 untuk hasil akhirnya. Nah, untuk penghitungannya, nah dari hasil ini bisa kita simpulkan ya bahwa berat molekul polimer itu masih kecil ya. Wujud dan polimer itu ada cair dan padat, dengan ketentuannya bahwa polimer dengan berat yang 100 gram per mol itu berarti cair. Kalau berat polimer dengan berat molekul rata-ratanya itu kurang dari 10.000 gram per mol, itu berarti padat, seperti itu ya. Nah, ini adalah grafik tegangan-tegangan polimer. Di sini ada elektromer, beberapa elektromer ya, ada elektrolysis dan biji plastik dan fiber. Kita lihat di sini itu untuk yang fleksibel plastik ini elastis. Karena apa? Karena semakin tinggi flashnya, semakin tinggi tekanan yang diberikan, ternyata waktu tersebut mampu meregang dengan ini ya, dengan nilai stres yang cukup besar ya, seperti itu. Kemudian untuk yang jak plastik dan fiber ini, ternyata semakin kita tingkatkan tegangannya, maka tegangan ini hanya sedikit ya, sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwa polimer ini juga adalah satu. Nah, dehydration reaction atau reaksi dari dehidrasi. Kalau dari kata-kata ini ya, misalkan kalian dehidrasi itu kalian berarti kekurangan cairan. Nah, sama juga dengan maksud dari reaksi dehidrasi ini. Jadi reaksi dehidrasi ini yaitu konversi yang melibatkan hilangnya air dari molekul atau ion yang bereaksi. Jadi misalnya kita membuat polimer, kemudian polimer itu tersusun atas dua monomer yang berbeda. Nah, pada saat proses penyatuan tersebut, nah ini ya, misalkan untuk yang warna merah ini polimer 1 dan warna hijau ini polimer 2, maka yang terjadi itu adalah akan ada yang sebagian air yang hilang seperti itu. Nah, mungkin dia bersatu, oke, kemudian dia bergabung dengan monomer yang pertama lagi. Nah, kemudian ada air yang hilang. Nah, dari proses pembuatan polimer ini. Nah, seperti ini ya. Polyester itu adalah contoh yang bisa menggambarkan konsep gravitasi ya. Kalau polyester ini terbuat dari monomer yang berbeda, ada triple acid, kemudian ada ethylene glycol. Nah, gabungan kedua ini, monomer ini dapat memproduksi yang namanya plastik yang sangat populer, yaitu plastik PET ya, polyethylene terephthalate. Kalau yang PET ini yang digunakan plastik untuk aqua botol ya, atau botol aqua itu. Kemudian sintesisnya ini merupakan atau mengikuti yang namanya reaksi dehidrasi, yang dimana reaksi itu akan menghilangkan air ya. Jadi ini adalah contoh dari hasil antara reaksi triethylene dan ethylene glycol. Nah, kemudian reaksinya ini dilakukan dengan cara menambahkan eksid ini dan juga panasnya, sehingga itu menyebabkan molekul airnya itu hilang. Nah, kemudian maka akan muncul kelompok-kelompok ester seperti ini.
Nah, kelompok ester ini terlihat seperti berulang ya, terus-menerus ini dikatakan sebagai kovalen. Oke, sebelum saya menunjukkan bagaimana cara kovalen itu dibentuk dari monomer etilen, maka kita perlu mereview beberapa dari komponen yang similar atau sama terhadap etilen ya. Misalnya ini ada metana dan ada propana. Metana itu rumus kimianya adalah CH4. Nah, CH4 ini, atom C ini akan selalu berkaitan dengan atom H. Pas itu ikatannya ini. Kemudian ada propana. Propana ini berarti ada C3H8. Nah, kalau metana ini natural gas digunakan untuk ini ya, pabrik, untuk bahan bakar dalam pabrik. Kemudian kalau propan ini digunakan untuk komponen ada di perumahan. Dan ini ada contoh lain dari reaksi dehidrasi. Saya ambil dari senyawa etilen sebagai contohnya. Nah, etilen ini punya 2 karbon. Yang perlu kalian ingat bahwasannya satu atom karbon ini punya 4 elektron valensi. Pada saat kedua atom karbon ini berikatan, maka masing-masing karbon ini akan sharing 2 elektronnya. Nah, karena dia itu elektronnya, maka dia akan terbentuk namanya ikatan rangkap. Tapi pada saat terdapat suhu yang tinggi dan tekanannya UV yang mengekspos senyawa ini, maka ikatan rangkap ini bisa menjadi pecah ya, atau masing-masing elektron ini menjadi tidak berpasangan. Nah, tentunya bentuknya akan seperti ini. Oke, nah ternyata si elektron ini, elektron yang tidak berpasangan itu memiliki kecenderungan untuk berpasangan dengan elektron yang ya ini. Jadi pada saat polimerisasi, si etilen ini akan menumpuk etilen yang lain. Kemudian si elektron yang tadi itu akan berpasangan dengan elektron etilen yang dimiliki oleh etilen yang lain. Nah, begitu terus prosesnya ya. Kemudian kalau kita amati bahwasannya semakin panjang rantai, maka berat molekulnya juga akan semakin besar. Ini adalah ilustrasi dari tabrakan atau tumbukan senyawa ya. Misalnya kita ambil contoh ini reaksi antara 2 karbon. Ini seharusnya ada hidrogennya, tapi hidrogennya tidak diperlihatkan ya. Jadi kalau kita lihat reaksi antara 2 karbon ini, mereka sharing 2 elektron, berbagi 2 elektron. Berarti mereka ini akan menunjukkan yang namanya ikatan rangkap. Pada saat senyawa pertama ini lumus senyawa yang selanjutnya, maka dia akan akan menyebabkan ikatan rangkap tadi itu putus, dan satu ikatannya itu akan mengikat senyawa yang lain. Jadi sebenarnya ini kan bagian dari senyawa sebelumnya ya, senyawa pertama. Kemudian karena itu dia mengalami tumbukan, maka ikatan tersebut akan mengikat senyawa yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, ada 2 jenis polimerisasi. Yang pertama adalah polimerisasi adisi atau disebut juga polimerisasi reaksi rantai. Ini maksudnya itu adalah pada saat polimerisasi, segit monomer itu diledakkan satu persatu pada rantainya sehingga membentuk molekul yang kimia. Oke, jadi ada proses penambahan monomer yang terus-menerus diinisiasi atau dipicu oleh radikal berupa mer. Tahapan itu ada tahapan inisiasi, kemudian inisiasi ini berarti awalannya, kemudian propagasi yang berarti molekul-molekul itu mengalami proses pertumbuhan, dan terminasi atau proses pemberhentian pertumbuhan.
Polimerisasi di sini biasanya terjadi pada jenis monomer yang mempunyai ikatan terangkap. Nah, reaksi di sini mengakibatkan terbukanya ikatan terangkap menjadi ikatan tunggal. Kombinasi antara polimer ini akan berakhir pada saat reaksinya itu habis, seperti itu. Nah, selanjutnya polimerisasi kondensa. Polimerisasi kondensasi itu adalah polimerisasi reaksi bertahap. Nah, si polimerisasi kondensasi ini membentuk polimer melalui reaksi kimia intermolekuler dan umumnya itu melibatkan lebih dari satu jenis monomer. Kemudian si polimerisasi kondensasi ini biasanya juga melibatkan fungsi-fungsi dengan molekul-molekul kecil seperti H2O. Kalian masih ingat nggak apa itu kubus fungsi? Jadi kubus fungsi itu adalah bagian spesifik dalam molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul-molekul tersebut. Misalnya kubus hidroksi itu mewakili alkohol. Ya. Nah, ini adalah contoh reaksi dari polimerisasi kondensasi. Nah, kalian amati di sini itu pada saat selesai direaksikan ini, maka hasil akhirnya itu adalah menambah molekul H2O. Nah, ini tuh berarti yang namanya reaksi polimerisasi kondensasi. Selanjutnya ada metode fabrikasi plastik ya, atau metode pembuatan plastik. Jadi kan sebenarnya kalau kalian amati ya, kalian pasti sering banget bersentuhan atau menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Misalnya itu plat minum, kemudian pipa PVC, kemudian ada lembaran-lembaran plastik yang. Jadi gimana sih cara membuat barang-barang tersebut? Nah, umumnya metode fabrikasi ini memanfaatkan biji plastik kemudian dimasukkan ke mesin cetak. Nah, metode fabrikasi pertama yang akan saya jelasin adalah metode proses molding atau proses pencetakan yang memanfaatkan tekanan kompresi. Nah, untuk pencetakan kompresi itu kita lihat di sini ada dua cetakan ya, cetakan yang berada di bawah dan cetakan yang berada di atas. Nah, untuk pencetakan kompresi ini biji plastik itu ditempatkan di cetakan yang bagian bawah. Kemudian kedua cetakan ini dipanaskan. Nah, kalau dipanaskan maka si biji plastik ini akan meleleh. Tuh ya. Nah, kemudian cetakan yang bergerak itu hanyalah cetakan yang atas. Cetakan atas ini kemudian bisa bergerak ke bawah dan menekan si biji plastik ini dengan menggunakan panas dan tekanan tertentu. Kemudian hal ini yang menyebabkan plastik meleleh dan memenuhi rongga cetakan. Setelah itu rongga cetakan ini didiamkan ya, sampai dia mulai akhirnya menjadi padat. Nah, setelah padat maka hasil cetakan ini disingkat. Nah, metode berikutnya itu adalah metode injection molding. Kalau kalian lihat di sini itu mesinnya ada feed hopper ya. Feed hopper ini fungsinya itu adalah untuk mengumpan biji plastik. Kemudian di sini itu ada mekanisme skrunya. Jadi skrunya itu digunakan untuk mendorong si biji plastik. Kemudian ada nozzle ini fungsinya untuk menyemprotkan cairan plastik itu ya. Kemudian di sini tuh ada cetakannya. Jadi itu mula si biji plastik itu dikumpulkan dari feed hopper ke dalam silinder melalui gerakan dari si skrunya, dan ini ada gerakan yang mendorong si biji plastik ya untuk masuk ke sini ya. Nah, kemudian di biji plastik ini didorong melewati si spreader.
Fungsinya apa spidol ini? Nah, fungsinya itu untuk mendistribusikan biji plastik agar bisa melewati titik heating chamber ya. Nah, heating chamber ini adalah dinding yang mengalami pemanasan ya, sehingga pada saat biji plastiknya itu melewati dinding yang panas ini mengakibatkan biji plastiknya akan meleleh. Nah, lelehan atau cairan plastik itu akan masuk ke dalam lubang yang kemudian disemprot oleh nozzle ya. Setelah cairan nozzle ya, biji plastik yang tadi akan bisa memasuki atau memenuhi rongga-rongga cetakan ini ya. Nah, pada saat biji plastiknya sudah memadat dan disesuaikan dari bentuk cetakannya, maka cetakannya ini akan ditarik ya. Kemudian hasil cetakan itu bisa dipotong ya. Nah, metode pembuatan proses printing itu adalah metode extrusion. Kalau kalian ngikutin di sini, kira-kira perbedaannya apa yang paling signifikan dengan metode sebelumnya? Itu metode injection molding. Oke, jadi kalau metode injection molding itu memanfaatkan yang namanya screen screw atau skru yang berputar. Kalau yang tadi itu dia memanfaatkan skrunya atau piston sebagai penggeraknya. Kalau ini memanfaatkan skru. Jadi biji plastik itu diumpankan dari feed hopper ini ke dalam silinder dengan menggunakan yang namanya turning screw atau skrup yang berputar. Nah, skrup ini itu akan mendorong material biji plastik itu melalui sebuah unit ya yang dipanaskan. Nah, ekstrusi ini terjadi ketika massa cairan dipaksa melalui lubang cetakannya seperti ini. Kemudian pemadatan hasil ekstrusi ini dipercepat oleh blower maupun dari semprotan angin. Nah, teknik ini digunakan untuk mencetak plastik yang diarahkan untuk memiliki panjang yang kontinu dan penamaan geometrinya konstan. Jadi misalnya ya, di sini digunakan untuk membuat tabing itu ini atau silinder ya, dan juga pipa-pipa, kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan lembaran dan film ya. Yang lainnya itu adalah structural part atau part-part untuk memperkuat ini ya, untuk digunakan struktural. Nah, selanjutnya adalah ada yang namanya blown film extrusion. Jadi kalau yang di sini kita lihat itu ada ini ya, bubble ya. Air bubble ini apa sih? Jadi pada saat si biji plastik ini melewati yang namanya si skrup ini, skrup yang berputar ini, dia akan meleleh ya. Nah, kemudian pada saat dia itu menjadi semi cair, nah di sini ini dia posisinya semi cair ya. Kemudian dia itu mengalami atau mendapatkan udara yang dihempaskan. Jadi di sini itu ada udara yang ditiup sehingga si biji plastik yang mengalami semi cair ini ya atau pelelehan itu akan namanya air bubble atau bubble udara ya, atau gelembung udara. Nah, kemudian si gelembung udara ini dipaksa untuk melewati silinder yang berputar. Nah, ini jadi silinder yang berputar ini akan menyalurkan air bubble ini ke gelembung udara ini, atau yang namanya menyalurkan si semi plastik yang tadi itu ke roll yang berikutnya seperti ini ya. Kemudian untuk instruksi ini digunakan untuk menghasilkan. Oke, sekian
video pembelajaran yang saya buat. Untuk kurang lebihnya atau ada kesalahan dalam pembuatan video tersebut, saya memohon maaf. Dan juga untuk atas pengertian waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.